Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Wah, sehat sekali katanya. Aduh. Bapak habis ngapain nih di sini nih, Pak? Hah? Saya mau main Main apa, Pak? tenis. Main tenis. Ya. Wah, ini ternyata memang benar ada lapangan tenis. Wah, itu kayaknya ada John McEnroe udah nungguin Bapak di sana. Ada. Tuh. Ya. Kalau Bapak pemain tenis favoritnya siapa, Pak? John Bar. Oh, itu zaman dulu. Oh, kalau Hmm. bintang film favorit Bapak dari Hollywood zaman muda Bapak siapa? Ah, apa ya? John Wayne. John Wayne. Filmnya yang terkenal apa itu, Pak? Ya, aduh lupa saya. Pokoknya Pokoknya tentang country inilah. oh, film koboi, Pak ya. Cowboy. Oh, banyak tembak-tembakannya tuh, Pak ya. Kalau penyanyi siapa, Pak? Favoritnya, Pak? Apa? Luar negeri atau Terserah sini? Bapak. Nah, kayaknya dengerin aja Pak. Lagunya yang jenis apa, Pak? Ya, jazz juga bisa atau reggae. Saya Reggae? seneng reggae. Ya. Kenapa Bapak senangnya reggae, Pak? Dinamis. Gerakannya itu dinamis. Oh, gitu. Berarti Bapak senang sama Bob Marley juga ya, Pak ya? Ya. Nah, itu kan penyanyi reggae terkenal tuh dari Jamaika, tuh, Pak. Ya, tapi lagu-lagu barat yang lama itu di reggae itu enak sekali. Contohnya, Pak, barangkali Bapak nyanyiin satu gitu. Aduh, jangan, saya nggak bisa nyanyi Pak. Ya, kalau ngomong soal lagu atau nyanyi itu kan perlu ada iramanya yang dinamis, Ya. seperti Bapak senangnya gitu, Pak ya. Ya. Tetapi enak didengar gitu. Ya, ini membuat kita itu berenergi. Jadi apa itu namanya? Ya saya nggak bisa dansa, tapi gerakan ininya itu enak gitu. Oh, gitu. Bapak pernah berdansa nggak Pak waktu zaman muda gitu, Pak? Iya dong. Dansa apa, Pak, misalnya, Pak? Sembarang. Favoritnya? Favoritnya saya quick step aja biasa. Quick step. Ya. Wah, seperti apa gerakannya tuh, Pak? Quick slow, quick slow, quick slow. Cepat-cepat lambat gitu, Pak ya? Nah, quick slow. Oh, Itu semua dasar daripada dansa. Mulai dari caca-caca ataupun apa. oh begitu. Ya. Wah, Bapak rupanya memang Itu enggak, saya penggemar dansa ya? enggak, bukan penggemar, saya mengikuti aja Pak. Mengikuti sosialisasi Jadi, gitu, Pak ya? Saya itu tahun 47 sudah di Jakarta. Lu memangnya Bapak dari mana asalnya, Pak? Surabaya, Jawa Timur. Jawa Timur. Itu Kalau di Surabaya. Jakarta ketemu nggak makanan khas Jawa Timur, Pak? Oh, yang enak? banyak itu. Misalnya, Pak? Paling ya rujak cingur. Rujak cingur. Di mana itu, Pak, ketemunya, Pak? Ini di sini ini, sekarang tengah ini kan ada. Oh, Enak. iya. Dewek itu apa ya? Saya itu maaf ya, ayah saya itu pejuang. Jadi kapal di Seven Province yang perang itu ayah saya di situ. Kapal apa namanya, Pak? Seven Province. Yang punya siapa Kapal itu, 7 itu yang punya Belanda. Pak? Dia memberontak. Memihak siapa akhirnya? Hah? Memihak Indonesia. Oh, begitu. Jadi dia dulunya itu kenil Belanda. Ayah saya itu lulusan dari negeri Belanda untuk pelayaran, untuk marin ya, tapi untuk angkatan perang. Nah itu lalu membelot lah kasarnya. Akhirnya memihak Republik Indonesia. Natsir ya, seperti Natsir apa ya. Itu kan semua ya dari kenil semua. Nah, jadi terus dia diangkat sebagai wakil kepala staf waktu Soekarno. Wakil kepala staf apa, Pak? Angkatan Laut. Oh, tahun berapa Jadi, itu, Pak? wow, itu tahun 49 gitu. Terus ke Jogja, Jakarta, dulu kan Malang. Iya. Terus, saya jadi ini Pak, saya ini dulu pernah hamil, Wajib militer. wajib militer tahun 58, 59. Saya dikirim ke Irian. Kemana? Ke Irian. Oh, pembebasan Irian Barat. Iya, tapi saya sebagai logistik, Oh. anak muda, jadi saya hanya bersihkan. Bagaimana perasaan Bapak menjadi wamil zaman Bung Karno itu? Wow, itu semangat sekali. Yang semangat itu yang tidak bisa dibeli.
Jadi itu semangat itu dan ada harapan. Gitu. Semangat dan harapan. Lalu saya kena racun di sana. Racun apa itu, Pak? Ini tubuhan itu nggak tahu nancep di sini-sini. Di daerah mana itu, Pak? Di daerah Sorong aja dekat-dekat aja. Oh, di Irian ya, Pak ya. Iya. Sekarang namanya Papua. Nah, Papua itu saya bisa kembali lagi sini. Di Angkatan Laut saya di treatment. Saya ditanya, kamu mau terus jenderal atau sekolah? Sekolah saya sekolahin. Oke, sekolahin. Apa kok? Pertambangan, perminyakan. Yang menawarkan itu siapa, Pak? Angkatan Laut. Dan pendidikan Angkatan Laut. Terus saya dapat ke Inggris. Tapi di sana cuma 3 orang. ya. Terus ke Kanada cuma 4 orang. Belajar pertambangan itu. Ya, tapi cuma kita ini di situ ada 44 orang. Iya. Ya. Jadi nggak bisa berangkat. Satu-satunya di Rusia. Rusia itu semua satu ini ya itu diberangkatkan semua. Oh, jadi akhirnya Bapak ke Rusia, Pak ya? Saya ke Rusia. Oke. Nah, Waktu itu masih Uni Soviet ya? Ya, ini. Saya selesai dari sana, saya kembali sini. Saya memakai metode-metode yang baru itu. Langsung saya dikirim ke Paris, Prancis. Wah, ketemu Menara Eiffel dong, Pak ya? Institut Français de Pétrole. Saya di sana kira-kira 2 tahun, balik lagi di sini. Baru kira setengah tahun saya dikirim ke Amerika. Kira-kira ada 5-6 tahun saja. Oh gitu. Di sana belajar lagi atau kerja, Pak? Oh, kerja sambil belajar. Jadi waktu itu saya kerja, tapi orang di sana bilang, kamu ambil ini apa itu namanya. Nah setelah itu Bapak kan kembali ke Indonesia tahun berapa, Pak? Kembali tahun di Indonesia itu tahun 74, 75. Ya, kerja di mana waktu itu, Pak? Pertamina. Oh, Pertamina. Nah, sekarang kan begini, Pak, di Indonesia Pak Jokowi melakukan pembenahan terhadap sektor pertambangan, termasuk Pertamina. Nah, Bapak pasti ingat bahwa Freeport sudah dikuasai sahamnya oleh pemerintah Indonesia 51%. Bagaimana Bapak menganggap tindakan Pak Jokowi itu? Ini ya, itu sungguhnya bagus. Kenapa presiden-presiden sebelumnya tidak tertarik untuk melakukan seperti yang dilakukan Pak Jokowi? Politis, Pak. Duit semua. Politis, duit semua. Tapi Bapak setuju dengan tindakan Pak Jokowi? Ya setuju. Nah, itu kan sudah dilakukan, Pak. Apa harapan Bapak nih terhadap Freeport dan sektor pertambangan lainnya di Indonesia, Pak? Ya, kita ikutin aja. Kita terusin aja. Sekarang kan lagi heboh nih, Pak. Di Indonesia geger politik atau gempar ini tentang Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, kader PDIP, pada waktu acara PDIP di Semarang itu tidak diundang, yang dihadiri oleh Puan Maharani itu ketua DPR, yang ketua DPP PDI. Ini kan sungguhnya politik untuk 24 antara Puan sama si ini. Oh gitu. Ya. Siapa yang nanti jadi wakil presidennya? Apakah si ini Puan atau si? Ya itu saya hanya sebagai melihat saja. Saya bukan orang politik, saya orang teknik. Ya. Nah terus Bapak melihat kejadian di Semarang itu sebagai? Ya itu persaingan politik aja antar mereka. Itu lokal aja. Itu saya hanya melihat begitu aja ya. Saya bukan orang politik. Saya bukan orang PDIP, saya bukan orang Gerindra, saya bukan orang PAN atau apa. Bapak kan menyebut tadi ada kemungkinan Puan Maharani jadi calon wakil presiden. Kok bukan presidennya, Pak? Harus tahu diri lah. Masa negara segede besar dipegang oleh seorang wanita yang kurang mumpuni. Kalau wanita itu mumpunin, oke. Tapi kalau saya, Maharani itu belum. Menurut Bapak ada nggak calon presiden wanita yang sudah mumpuni di hati Bapak? Saya masih belum melihat itu. Kan ini ada berita juga bahwa Gerindra siap berkoalisi dengan PDIP pada 2024. Itu kan ini kan nantinya presidennya Prabowo. Nah wakilnya apakah si itu Ganjar Pranowo atau si ini Puan. Nah, dua juga saingan. Jadi. Nah, kalau Bapak cenderung
Bagaimana nih Pak pilihan? Saya sama saja Pak. Nah, pada 2024 itu kan bakal ada pemilihan Presiden. umum serentak ya, Ya. DPR dan sebagainya, Oh. termasuk kepala daerah. Ya. Walaupun bulannya berbeda katanya. Bapak, harapan Bapak untuk pemilu serentak 2024 apa Pak? Itu ya aman-aman aja lah. Karena kita ini kan mau aman, mau ekonomi maju. Sambil yang penting yang penting itu mendidik daripada kader-kader kita. Sekarang ini seakan dari dulu itu kita nggak mendidik. Oke. Jadi putus setengah jalan. Harusnya sekarang ini kita bisa pegang semuanya, perniagaan semua. Sekarang Bapak nih mau kemana nih habis ini nih Pak? Mau tenis. Oh langsung main ya Pak ya? Ya. Oke. Kalau ada yang kosong biasanya. Ya, tetap sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, terima kasih. Ya, sampai ketemu Pak. Yuk.